adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi Paskah loh. Kakak-kakak Komnak GKJ Kanaan akan mengajak kalian untuk merayakan Paskah dengan cara yang seru yang diberi nama Kanaan Easter Drive-Thru 2021 yang akan diadakan pada tanggal 2 April 2021 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai di halaman gereja kita GKJ Kanaan. Di Kanaan Easter Drive-Thru 2021 itu, kalian akan diajak menghayati karya penyelamatan Tuhan Yesus dengan visualisasi Pekan Suci. Kalian akan memilih menu Paskah, berfoto bersama, mendengarkan cerita, bersenang-senang, dan mendapatkan hadiah yang bertema Paskah. Tetapi itu semua dari kendaraan kalian, seperti layanan drive-thru di restoran cepat saji. Meski diadakan di halaman gereja, namun kita tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi jangan khawatir ya. Oh iya, selain bisa melihat dan mengenal tentang Pekan Suci, kalian juga akan diberikan kesempatan membawa persembahan syukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang dinamakan dengan celengan aksimu. Celengan ini akan kalian kumpulkan sejak setelah retret online Komnak Kanaan, yaitu tanggal 22 Maret 2021 hingga hari sebelum perayaan Paskah 2021 kita. Dan bagian yang gak kalah menarik, kalian mengisi celengan kalian dengan aksi kalian sendiri. Jadi bukan hanya minta dari orang tua saja ya. Dan kalian akan berusaha menawarkan barang atau jasa kepada keluarga atau kenalan supaya kalian nanti akan mendapatkan bayaran. Dan uang yang kalian dapatkan dari kerja keras kalian itu yang akan dimasukkan ke dalam celengan Paskah 2021. Kalian bisa mulai dengan membuat celengan dari bahan-bahan yang ada di rumah kalian seperti kaleng bekas, botol bekas, kardus bekas, dan lain-lain. Celengan aksi Paskah 2021 ini akan dibawa dan dikumpulkan pada acara Kanaan Easter Drive-Thru 2021 dan nanti akan didonasikan bagi pelayanan eyang-eyang Komisi Adiusul supaya mereka juga tetap semangat dalam beribadah dan pelayanan meski dalam masa pandemi ini. So, tetap ikuti terus ya informasi selanjutnya tentang Kanaan Easter Drive-Thru 2021 di Facebook atau Instagram Komnak Kanaan ya. Terus doakan juga acaranya. Siapkan hati kalian dan siapkan celengan aksi Paskah kalian, dan tentunya jangan lupa ya untuk datang di acara Paskah Kanaan Easter Drive-Thru 2021 di gereja kita GKJ Kanaan. Yang pasti seru. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I love you. Sing it out. Hai teman-teman, salam. Kembali lagi kita di Ibadah online kita di Zebaot. Gimana kabarnya teman-teman? Berarti sehat ya? Puji Tuhan sehat. Kita juga sehat.
Kita mau ngapain nih, Mbak Tri? Kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita punya kakak baru nih di Jebau. Wah, serius? Iya. Mantul. Kita panggil aja kali ya? Ayo kita panggil. Tapi sebelumnya, tahu nggak ya adik-adik? Kakak ini ngajarnya di balita biasanya. Iya, pasti kalau ada teman-teman yang dari kecilnya udah sekolah minggu di sini pasti udah tahu dong. Oh iya dong, tahu banget. Akrab banget sama anak-anak. Iya. Yuk, kita panggil aja yuk. Yuk. Kak Priska. Hai. Halo, sobat Ribau di rumah. Kenal nggak? Ayo. Kenal dong, ya Kak ya. Kak Priska baru di Jebot. Gimana kalau kita kasih challenge? Nah, betul nih, Kak Priska siap-siap ya. Aku punya challenge-nya, Kak? kotak misterius. Jadi Kak Priska harus menjawab apa isi kotak itu. Kalau ada suara seperti ini, nanti Kak Priska berarti jawabannya salah. Tapi kalau benar ada suara seperti ini. Oke. Oke, siap ya Kak Priska ya. Siap. Terus gimana nih caranya? Supaya lebih afdol ya. Ditutup matanya. Oh, ditutup matanya. Kayak ditutup. Gini aja dong. Sudah. Duluan ya. Udah persiapan nih teman-teman kayaknya. Betul banget. Ya, ya. Oke. Siapin Kak, bentar Kak. Apaan nih? Isinya. Sabar ya. Isinya. Kak Priska, aku punya 3 barang. Kak Priska pegang barang pertama. Minggu dulu Kak. Ya itu. Apa itu? Bisa dibuka, bisa dicium juga sih. Kan depan mata. Oh iya betul. Kira-kira apa? Bentuknya gimana gitu? Dalam plastik ini bisa dimakan ya? Bisa dimakan dong. dong. Kalau Kak Priska nggak mau buat aku. Apa ya? Roti ya? Iya Betul. Tantangan pertama berhasil ya teman-teman. Apa lagi nih? Ayo, kedua. Kedua Kak Priska. Aduh apa? Iya, banyak banget gitu. Ya. Apa sih ini kenyal-kenyal? Ih, kenyal. Bakso ya? Bakso. Sedikit lagi. Kita sering ada Sering jualan. Tuh loh, waktu kita masih ibadah tatap muka ya. Betul. Bakso cilok. Iya. Akhirnya nih pasti Kak Priska nggak bisa jawab ya kan? Pasti nih, aku percaya. Coba Kak Cica bantu. Ya. Nah, bisa pegang-pegang ya. Ya. Colek-colek. Mana nih? Sebelah sini Kak, sebelah sini Kak. Colek. Dalamnya. Ya. Iya. Apa ya Kak? Ayo. Ini apaan sih? Iya. Ih, apa ya? Slime ya? Slime. Betul. Slime. Berarti Kak Priska lulus. Lulus berarti. Bisa aja dijawab berarti ya. Oke. Kita main lagi nih. Oke teman-teman semuanya, saatnya kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu telah memberikan kami istirahat yang cukup sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai kegiatan kami dengan beribadah online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dan berkati juga firman yang akan diberikan agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan dari segala penyakitnya sehingga dapat melakukan kegiatannya dengan normal kembali. Ya Tuhan, kami juga anak-anak-Mu masih belajar di rumah. Kiranya Engkau selalu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon temani kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti akan materi yang diberikan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan melanjutkan
ke pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan. Berkati kami sehingga kami dapat mendapatkan sekolah sesuai dengan yang Engkau pilihkan untuk kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Jemaat GKJ Kanaan. Kami rindu untuk beribadah bersama di gereja-Mu. Kiranya Engkau mengizinkan kami untuk beribadah di gereja bersama di suatu saat nanti. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Kami masih khawatir akan COVID yang masih ada di dunia ini. Kami mohon keajaiban-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Kami mohon untuk menghilangkan virus yang ada di negara ini maupun di dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah di negara kami yang mungkin saat ini ada masalah atau konflik. Kiranya Engkau redakan, bantu tolong redakan ya Tuhan, agar semuanya menjadi stabil kembali. Ya Tuhan, doa, ucapan syukur, dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, kita sudah bersukacita semuanya. Pokoknya senang sih walaupun ibadahnya online ya. Juga saatnya kita mau bersukacita lebih lagi. Kita mau angkat pujian, bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Oke, ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Mantap. Nah, kita kan selalu mengucap syukur Tuhan sudah memberikan hari yang indah. Tuhan selalu menyertai kita walaupun di tengah pandemi seperti ini. Kita tetap merasakan kasih setia Tuhan. Nah, saatnya kita mulai merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau mendengarkan suara Tuhan untuk firman hari ini. Kita mau siapkan hati kita melalui pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku
Shalom. Apa kabar teman-teman dan adik-adik semuanya di sana? Saat ini ketemu lagi dengan Kak Warik. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, biar kami boleh fokus dan mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Bahkan pakai setiap telinga dan hati kami untuk kami dapat melakukan setiap firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk hamba-Mu yang menyampaikannya, biar ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan juga untuk hamba-Mu juga Bapak saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berada mengucap syukur. Hal puji Tuhan, amin. Baiklah adik-adik semuanya, saat ini kita mau sama-sama buka Alkitab. Sudah siap semuanya? Buka Alkitab kita sama-sama yang sudah kalian pegang di rumah. Atau mungkin buka dengan gadgetnya, silahkan. Kita akan membuka dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai dengan 9a. Sudah dapat semuanya ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Demikian firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, menjadi hamba Tuhan yang mendengarkan apa yang Tuhan Allah inginkan dan apa yang Tuhan Allah suruhkan kepada Nabi Yesaya ini untuk melakukan apapun yang menjadi tugasnya di dalam perjalanannya dia sebagai seorang nabi. Nah, adik-adik, tadi sempat melihat ada drama kecil tidak di awal tentang bagaimana Kak Tri, Kak Priska, dan juga Kak Cico memilih dari antara box-box yang sudah disiapkan dan menyebutkan apa sih kira-kira isi dalam box itu, tapi dengan mata yang tertutup, yang dia tidak tahu seperti apa dan bagaimana bentuknya, bahkan itu apaan ya. Hal yang seperti ini terkadang menyenangkan. Senang ya kita karena kayak semacam games lah gitu, buat kita menantang untuk tahu kira-kira ini apa sih. Yang pasti ini benda tidak akan berbahaya dan tidak akan merugikan orang yang mengambil atau menyentuhnya dan merabanya, bahkan untuk menebaknya. Pasti kalian akan bisa menebak langsung, wah yang ini, yang itu. Dan itu nggak mungkin pasti jawabannya sekali bisa benar. Kalau bisa sekali benar, hoki sih ya. Biasanya dia akan tahu dulu ini kira-kira apa, ada yang mirip-mirip kayak gini apa gitu. Nah, dengan cara seperti itu biasanya kita akan mengeluarkan semua indera yang kita punya, dari mulai pemikiran, mata yang walaupun tertutup tapi setidaknya dia bekerja dengan sama-sama di tangan ketika tangan itu meraba. Indera peraba kita berjalan, pemikiran kita, bahkan mungkin kalau ada bau-baunya hidung pun kita akan mungkin menciumnya. Kira-kira apa ya? Dari hal yang seperti ini kita tahu bahwa semua indera yang kita punya akan kita gunakan untuk bisa menebak apakah benda yang ada di dalam kotak ini. Dan hal ini juga setelah dilakukan oleh ketiga kakak guru sekolah minggu di depan tadi di dramanya. Dan ada juga yang bisa menebak dengan benar ya pastinya. Nah, buat adik-adik juga sama halnya kali ini dengan yang Nabi Yesaya ajarkan. Dalam kitab Nabi Yesaya yang kali ini kita baca di pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9a ini tentang ketaatan dari seorang hamba Tuhan.
dia juga menggunakan banyak indranya, semua indranya dengan baik untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan melakukan apa yang harus dia kerjakan sebagai tugasnya sebagai seorang nabi, menjadi berkat buat semua orang. Di sini tadi adik-adik bisa baca di ayatnya yang ke-6 yang sangat unik. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Berarti dalam hal ini dia nggak pernah ngebales. Sama sih seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kalau ada yang nggak suka sama kita, bukan berarti kita harus membalasnya, tapi kita justru bersabar dan mendoakan orang itu. Dan bahkan ketika ditampar pipi kanan, kita juga kasih pipi kiri. Hal ini dilakukan juga oleh Nabi Yesaya dengan segala macam indranya yang dia punya untuk memaksimalkan sebagai seorang hamba Tuhan, mengabarkan berita firman Tuhan kali ini dengan sangat luar biasa dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Seperti adik-adik saat ini, kira-kira apa yang bisa adik-adik kerjakan dan lakukan? Indra macam mana yang bisa kalian lakukan? Mungkin indra saat ini itu bukan seperti indra yang gimana ya? Mata memang untuk melihat, kuping untuk mendengar, tangan untuk meraba, bukan untuk memukul ya. Dan juga kaki untuk berjalan, hidung untuk mencium, segala macam. Kali ini sebagai seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, yang dibutuhkan itu adalah kira-kira apa nih buat kita nih? Iman kita sudah disiapkan atau belum? Sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan atau belum? Contohnya kalau kalian sekolah, perlu banyak aturan yang harus kalian kerjakan. Jadi anak Tuhan itu juga ada aturannya. Cuman aturannya ini akan membuat kita semakin tangguh dan tegar. Sama kayak kalian di sekolah. Kalau harus pakai seragam, ya tahu seragamnya apa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kira-kira bajunya apa? Kalian sudah tahu. Kelengkapannya apa? Dasi, atau mungkin harus pakai topi, segala macam yang jadi kebutuhannya. Bahkan juga adik-adik semuanya di sana dalam sekolah juga harus mentaati apa yang guru sampaikan. Sama dengan apa yang kali ini Nabi Yesaya beritahukan, apa yang Tuhan sampaikan, ya dikerjain. Sama halnya dengan adik-adik semua di sana. Jadi saat ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau menggunakan semua apa yang kita punya seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk melakukan apapun itu kerjaan yang Tuhan boleh kirimkan buat kita. Terlebih gak nyontek, gak bandel, gak marah sama teman-teman, berdendam sama orang tua juga gak boleh marah-marah, gak boleh bantah. Dan yang lebih lagi, kalau kalian misalnya zaman sekarang nih, kita bicara tentang zaman gadget ya buat adik-adik semuanya. Kasihkan nggak kalau misalnya main handphone, Dek, jangan lupa beli ini. Ntar dulu mah, tanggung. Atau lagi, ya, lucu ya. Dek, minta tolong dong. Papa mau ini nih, bersih-bersih motor nih, buat bersihin bentar nih. Ntar dulu apa, tanggung. Lagi asik nih. Ya, lucu, seru. Pernah nggak kalian ngelakuin hal kayak gitu? Kelupaan. Kasihkan. Padahal udah tahu jamnya, udah tahu waktunya, bahkan orang tua atau sekeliling kalian ada yang nyapa kek, ada yang minta tolong, tapi kalian lupa. Keasikan dengan gadget kalian. Itu juga mesti hati-hati buat kalian. Zaman sekarang, era digital, eranya handphone, itu luar biasa. Sangat dibutuhkan, tapi juga sangat bisa menjebak ke kita untuk bisa bijak ngelakuin hal ini atau terjerumus terlalu dalam untuk melakukan hal-hal yang salah. Silakan adik-adik boleh memilih. Tuhan memberikan kebebasan,
tapi kalian juga harus tahu apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan pengen dari kalian untuk bisa melakukan hal itu dengan baik tanpa ini menjerumuskan. Dapat berita nih, wah parah nih beritanya nih, wah nggak bener nih, gue sebarin masuk status, kirim IG story segala macam, tanpa kita pikirkan dulu, wah ini berita bener nggak ya, cek dulu, tanya dulu deh. Kita nggak mikirin, itu juga nggak bagus. Kita nggak waspada adik-adik semuanya. Jadi saat ini Tuhan mau ingatkan, pakai semua indera yang kalian punya, kemampuan yang kalian punya, bukan untuk kalian sendiri, bukan untuk kesenangan pribadi kita, tapi hanya untuk Tuhan yang menyenangkan hati Dia. Mata, gunakan untuk melihat yang baik. Kuping, dengarkan hal-hal yang positif. Tangan untuk meraba, rabalah dengan baik, bukan untuk meninju atau memukul. Dan hidung, bukan untuk sembarangan mencium dan menghina orang dengan mulut kalian, tapi hanya untuk memuji nama Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan nama Tuhan. Nggak gampang untuk melakukan ini, tapi kalian bisa. Caranya gimana? Nggak sulit, cuma satu: dengar, baca firman Tuhan, dan berdoa. Saat kalian tahu dan melakukan hal itu, biar Tuhan sendiri yang membuat kalian lebih tangguh, lebih bisa menjalani kehidupan kalian masing-masing, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa menjadi berkat buat semua orang. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang taat dan setia, sama halnya dengan Nabi Yesaya, dengan ketaatannya sebagai hamba Tuhan, sebagai anaknya. Kita mau sama-sama menjadi anak yang taat dan setia sama Tuhan Yesus. Dan jangan pernah lupa untuk selalu memberikan dampak positif buat orang lain ya teman-teman. Tetap melakukan hal yang terbaik dan jadi berkat buat semua orang. Baiklah, sebelum Kawarik tutup, Kawarik mau kasih challenge sedikit aja buat kalian. Buat kakak-kakak guru sekolah minggu, tolong bantuannya ya. Kali ini kalian akan diberikan challenge, tolong buat quotes, nanti dikirimnya bisa di status WA kalian atau ke status di Instastory lah, Instastory, dikasih hashtagnya ke Komnak Kanaan, atau di Facebook boleh, nanti di Facebook Komnak Kanaan juga langsung dikasih tahu. Bikin quote, aku adalah seorang murid yang ... Coba pikirkan hal itu, kira-kira apa yang menjadi simbol kalian tuh seorang murid Tuhan Yesus yang kayak gimana ya? Kayak misalnya nih contohnya, Kawarik adalah seorang murid yang supel, bijak, baik. Contoh aja, boleh, silahkan. Boleh diketik, boleh sambil ngobrol, terus langsung dibikin instastory langsung. Aku adalah seorang murid yang ... boleh. Sambil tersenyum, sambil berikan dengan segala macam apapun yang kalian punya. Itu challenge untuk kalian di minggu ini. Dan semoga challenge itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkan dan membaca quotes kalian. Dan bisa melihat bagaimana sih benar buktinya kalau kalian tuh, oh iya kalian tuh memang orang yang baik. Aku memang mengenal kamu tuh kayak gitu. Yang bagus gitu, yang benar-benar ini bisa jadi berkat buat aku. Jadi sering-seringlah membuat quotes yang baik, yang positif di dalam status WA ataupun di dalam Instastory yang bisa dibaca semua orang dan bisa jadi berkat buat mereka. Dan kali ini challenge-nya jangan lupa, aku adalah seorang murid yang ... Silahkan kalian boleh bikin quotes-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk challenge-nya. Dan kali ini kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Sangat singkat untuk firman hari ini. Tapi kami percaya dengan firman yang sangat singkat ini, kami akan menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Untuk kami pakai setiap apapun indera yang kami punya, yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk semua orang. Buat kami bijak untuk melakukan apapun Tuhan,
Buat kami untuk selalu taat dan setia bersama-Mu, Yesus, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan kami akan melakukan bagian kami dengan baik bersama-Mu Tuhan, dan Kau yang pimpin kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar pengumpulan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan yang sudah terkumpul dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis wilayah masing-masing, atau persembahan juga bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi ini dapat beribadah di sekolah minggu melalui online. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami untuk pelayanan di gereja-Mu dan ajarkan kami untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kakak-kakak semua, kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan tadi ya. Kita boleh belajar menjadi seorang murid, menjadi seorang hamba. Hati kita semakin taat kepada Tuhan. Terus kehidupan pribadi kita yang pasti ya selalu mendekat pada Tuhan ya Kak ya. Baik teman-teman, kita mau respon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian hati sebagai hamba. Yuk mari Kak. Apapun juga
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami semua, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah online secara jarak jauh. Meskipun kami sekarang beribadah secara online, berkati ibadah ini Tuhan, semoga ibadah online ini dapat menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan juga meskipun kami beribadah secara online, namun berkati supaya hati dan pikiran kami satu untuk menyembah nama-Mu. Berkati juga Tuhan kakak-kakak Komnak yang telah bersusah payah menyiapkan ibadah online kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka semangat untuk tetap menyiapkan ibadah online kami secara baik Tuhan. Berkati juga teman-teman yang selama bulan Maret ini berulang tahun, berkati kesehatan mereka, Tuhan berikan mereka umur yang lebih panjang, dan di umur mereka yang baru ini, Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, tetapi juga yang terbaik menurut Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang saat ini sedang beribadah, berkati semoga ibadah yang kami ikuti tadi dari awal hingga akhir dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya Kak, sekarang kan akhir bulan Maret. Kalau di Zebaot itu kalau akhir bulan ada mengucapkan ulang tahun gitu nggak sih ke teman-teman? Ada ya, rame lagi. Mereka nyanyi-nyanyi kalau nggak salah. Lebih banyak loh Kak, mudanya luar biasa. Oh gitu. Berarti kalau gitu kita nyanyi aja ya buat ulang tahun hari ini. Boleh, sip. Oke. Udah kayak biasa ya. Oke Kak. Oke. Nah kakak-kakak, kita udah di ujung ibadah kita nih. Iya nih, nggak kerasa ya Kak. Tapi jangan sedih, kita kan masih ada lagi. Apa ibadah selanjutnya ya teman-teman? Ya Kak, tetap semangat pastinya teman-teman semua di rumah. Di masa-masa seperti ini kita masih tetap sama ibadah online dan kita tetap harus jaga kesehatan. Terus apa lagi nih Kak? Kalau yang biasa kita pakai masker ya. Masker. Keluar rumah, menjaga. Terus juga apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai apa tuh? Pakai sabun. Sabun. Kalau nggak bawa sabun Kak, pastinya kita bawa hand sanitizer. Ya, betul banget. Terus yang pasti apa tuh Kak? Kita harus jaga jarak. Betul. Oke. Makasih teman-teman semua. Kembali lagi nanti di minggu depan ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Shalom.